Ibadah GBI Wow, Minggu 8 Juni 2025, firman Tuhan disampaikan oleh Pastor Immanuel Santosa dan perjamuan kudus dilayani oleh Pastor Iwan Wijaya. Ibadah disertai dengan ibadah anak dan teens. Kami mengajak Bapak Ibu untuk mengikuti ibadah doa pagi via Zoom yang diadakan setiap hari Rabu dimulai pada pukul 6 sampai pukul 7 pagi dengan tema bulan Juni mengalir di dalam kuasa supernatural. Ibadah doa Upper Room diadakan pada hari Selasa 10 Juni 2025 dimulai pada pukul 11.30 bertempat GBI Wow Kuningan City. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. Mari sama-sama kita ucapkan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadamu keselamatan daripadaku. Amin.
Tuhan. Kau Allah yang kudus. Sambil kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, kita mau agungkan Tuhan. puji-pujian kami. Kami mau memberikan yang lebih lagi Tuhan. Sebab hanya di dalam nama Yesus kami siap bersorak. Haleluya. 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 Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Siap menari buat Tuhan Bapak Ibu. Lihat kiri kanan depan belakang kasih tos. Katakan yuk lebih lagi buat Tuhan. Haleluya. Langit dan bumi semua memuji Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Siap mari bersama pujikan buat Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Amin.
ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Pujilah Tuhan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan. Yuk kita ulang lagi dari depan bersama, pujikan buat Tuhan kita yang besar. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Amin. Sembah sujud di hadapannya. Puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus. Ku puji, ku sembah. Nyatakan yuk, angkat tangan buat Tuhan yuk. Ku puji, yes, amin. Ku sembah Yesus Kristus, Engkau penebus kami Tuhan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Sambil musik memuji Tuhan, boleh kita tepuk tangan di atas kepala buat Tuhan yuk. Sebab Dia besar buat setiap kita. Amin. Sama. Haleluya. Amin. Lambaikan buat Tuhan kita yang besar. Amin lagi. Haleluya. Amin. Haleluya. Lagi bersama nyatakan. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Cepat saja. Cepat saja.
Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku.
terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Bersama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan, katakan sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Benar Tuhan bahwa kami mengucap syukur, kami menyembah Tuhan yang sungguh indah, karena Engkau bukan hanya penuh kasih, tapi Engkau adalah kasih. Engkau Allah yang setia. Kadang kami yang gak setia sama Engkau, tapi Engkau selalu setia sama kami Tuhan. Kami mengucap syukur punya Tuhan seperti Engkau. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada siang hari ini. Kami boleh ada di tempat ini sebagaimana kami ada. Semua karena kasih karunia-Mu Tuhan Yesus. Karena anugerah-Mu Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami. Bukan karena kerja keras kami. Bukan karena kreativitas kami, talenta kami. Tapi semuanya karena Engkau Tuhan. Mungkin ada beberapa dari kami yang datang pada siang hari ini dengan beberapa pergumulan. Dengan berbagai macam pergumulan. Tapi kami mau belajar. Apapun keadaan kami berkata Tuhan Yesus tetap baik. Karena kami tahu Engkau tidak pernah menjanjikan kehidupan yang nyaman. Tapi Engkau menjanjikan kehidupan yang aman. Aman karena Engkau yang pegang kendali atas kehidupan kami. Kami menyembah Allah yang Alfa Omega. Engkau tahu apa yang ada di masa depan kami. Engkau pegang kendali atas setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Sebentar kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan yang beracara, Tuhan yang tutup bungkus, Tuhan yang jamah lidah hamba-Mu, sehingga apa yang disampaikan boleh menjadi perwakilan dari isi hati-Mu Tuhan Yesus. Boleh disampaikan dengan bahasa yang sederhana, tidak hanya menjadi sebuah informasi yang masuk kuping kanan keluar kuping kiri, tapi menjadi sebuah kebenaran yang mengubahkan kami. Dan hamba-Mu berdoa setiap jemaat di GBI, wow, pada siang hari ini tidak hanya menjadi pendengar firman, tidak hanya menjadi pencatat firman, tidak hanya menjadi perenung firman, tapi kami pulang menjadi pelaku firman Tuhan. Sehingga lewat kehidupan kami yang diubahkan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur, yang siap ditegur dan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Sama-sama katakan amin, amin. Shalom. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk teman-teman yang sudah melayani present worship kita pada siang hari ini. Kurang keras dong, lebih dong apresiasinya dong. Ada Bumi loh ya.
Keren loh, tepuk tangan dong ini. Ya kan biasa kalau udah, apa ya, kalau udah bumi biasa dijadwal ya. Aduh jangan lagi hamil ini gitu kan. Tapi tetap melayani Tuhan dengan sepenuh hati, keren sekali ya. Oke, ini terakhir saya ada di tempat ini mungkin tahun lalu ya. Pastor Iwan ya. Kira-kira bulan Juli kalau nggak salah ya, bulan Juli tahun 2004. Terima kasih untuk Kak Ola, Kak Iwan boleh mengundang saya di tempat ini sekali lagi untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Pada siang hari ini saya diberikan tema besar dan tema besarnya itu diambil dari referensi ayatnya adalah, kita sama-sama baca terlebih dahulu ya. Ayatnya itu ada di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ini adalah ayat yang menjadi tema untuk GBI Wow di bulan Juni begitu ya. Di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Firman Tuhan berkata demikian, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sekali lagi, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan yang menjadi pertanyaan saya adalah begini Bapak Ibu. Kalau kita menerima kuasa, kuasanya itu sebenarnya kuasa untuk melakukan apa sebenarnya? Kita menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, pertanyaannya kuasanya untuk apa? Untuk melakukan apa? Coba kita sama-sama baca Yohanes 14 ayat 12 coba. Ini adalah ayat yang menjadi tema dari GBIWA untuk bulan Juni juga. Yohanes 14 ayat 12. Firman Tuhan berkata demikian, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Dan saya ada pertanyaan juga tentang ayat ini. Dikatakan sesungguhnya barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus, kita yang percaya kepada Tuhan juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan. Pertanyaan saya adalah, kalau tadi kuasanya untuk melakukan apa? Sekarang pertanyaan di ayat ini adalah dari saya, pekerjaan yang Tuhan lakukan yang mana yang harus kita lakukan? Benar gak? Karena pekerjaan Tuhan banyak sekali, betul? Kalau Bapak Ibu membaca dari Kejadian sampai Wahyu itu pekerjaan Tuhan banyak sekali, betul? Lalu pertanyaan saya adalah pekerjaan Tuhan yang mana yang kita harus juga lakukan untuk mencontoh Tuhan? Apakah kita disuruh untuk membelah laut? Ada ditulis dalam Alkitab kita disuruh untuk membelah laut? Gak ada. Apakah kita disuruh menggandakan 5 roti 2 ikan? Ada disuruh tulis, kalau kamu percaya sama aku, kamu harus juga nanti di kehidupanmu menggandakan 5 roti 2 ikan, sisa 12 bakul. Kalau bisa lebih dari saya gitu. Kata Tuhan ada? Gak ada. Apakah kita disuruh mengubah air menjadi anggur? Saya rasa sejauh saya membaca Alkitab, saya tidak pernah membaca ayat yang berkata bahwa kita disuruh diperintah Tuhan untuk mencontoh apa yang Tuhan lakukan, yaitu mengubah air menjadi anggur. Gak ada. Betul? Berarti yang kita contoh dari Tuhan bukan hal-hal seperti itu. Karena itu bagiannya Tuhan. Lalu mungkin ada yang bilang, apakah kita disuruh untuk menyembuhkan orang sakit? Bisa jadi. Bisa jadi. Karena dalam kitab Matius, di kitab Matius kalau Bapak Ibu baca di Matius, ada tertulis, sembuhkan orang sakit, tahirkan orang kusta, usirlah setan-setan dan segala macam. Bisa jadi maka dari itu kita disuruh untuk menyembuhkan orang sakit. Tapi apakah itu esensi kekristenan? Apakah kesembuhan, mengusir setan, sakit menjadi sembuh, miskin menjadi kaya, setan diusir. Apakah itu esensi dari apa yang Tuhan Yesus lakukan pada masa itu? Apakah itu yang terpenting? Apakah itu yang esensi? Apakah itu yang terutama yang Tuhan mau kita lakukan? Saya rasa bukan. Kenapa? Ini bukan karena saya rasa doang ya, tapi saya punya buktinya gitu ya. Karena begini Bapak Ibu. Saya mau merujuk pada satu ayat di dalam Alkitab yang berkata demikian. Kita sama-sama baca. Ayatnya kita sama-sama baca, boleh ditampilkan. Ayatnya ada di di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Bapak Ibu pasti sudah pernah baca semuanya.
Ini adalah amanat agung. Perintah, kita kenal dengan perintah agung. Yang namanya perintah agung, amanat agung, itu artinya perintah atau amanat yang paling penting. Betul? Yang terpenting, yang pertama, dan yang terutama. Apakah amanat agung kita untuk menyembuhkan orang? Kita sama-sama baca. Bapak Ibu pasti sudah pernah baca. Tapi kita sama-sama baca sekali lagi. Inilah perintah agung dan amanat agung yang harus mau gak mau kita contoh dan kita lakukan dalam kehidupan ini. Karena tadi di ayat yang sebelumnya kita baca kita harus mencontoh apa yang Tuhan lakukan. Betul? Ini jawabannya. Yang harus kita lakukan adalah bukan sekedar menyembuhkan orang. Bukan sekedar mujizat. Dari miskin jadi kaya. Sakit menjadi sembuh. Mengusir setan. Itu semua bagus. Itu semua baik. Tidak salah. Semua ada di Alkitab, tapi apakah itu yang terpenting, itu yang terutama? Ternyata bukan. Ini yang terpenting dan terutama. Dikatakan begini, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya yang terpenting yang harus kita contoh dari Tuhan bukan kesembuhan. Bukan kekayaan, miskin jadi kaya, sakit menjadi sembuh, mengusir setan. Itu semua keren, itu semua baik, itu semua bagus, itu semua benar dan itu semua dilakukan oleh Tuhan. Tapi ternyata itu bukan esensi kita melakukan atau mencontoh apa yang Tuhan lakukan. Ternyata yang Tuhan mau kita lakukan adalah yang terpenting adalah pemuritan. Muka-mukanya pada udah mulai judgmental nih kayaknya nih ya. Ini pendeta gak seru nih kayaknya nih. Karena kebanyakan dari jemaat orang Kristen zaman sekarang sukanya khotbah tentang sembuh ya kan. Mujizat, kesembuhan. Kalau khotbah tentang mujizat, kesembuhan semua langsung semangat. Miskin menjadi kaya, semangat semuanya ya kan. Tapi kalau ngebahas tentang pemuritan, aduh bosan banget. Iya gak sih bahas tentang pemuritan. Tapi ternyata yang terpenting yang Tuhan mau lakukan adalah bukan sekedar menyembuhkan orang sakit. Tapi ternyata memuridkan dikatakan, apakah dikatakan pergilah jadikanlah semua bangsa sembuh? Enggak. Pergilah jadikan semua bangsa kaya. Tidak. Tapi dikatakan jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya yang terpenting dan yang terutama yang kita harus contoh dan kita lakukan dari Tuhan Yesus adalah kita harus memuridkan. Pemuritan. Ada dua aspek dalam pemuritan. Menjadi murid dan memuridkan. Dimuridkan dan memuridkan. Betul? Nah, ini adalah esensi yang kita harus contoh dari Tuhan. Bukan sekedar kesembuhan. Makanya orang-orang, ini saya buktikan lagi. Orang-orang yang terdekat dengan Tuhan Yesus pada waktu itu. Dikenal dengan, apakah dikenal dengan 12 orang yang pernah disembuhkan oleh Tuhan Yesus? Tidak. Apakah dikenal dengan 12 orang yang diberikan kekayaan oleh Tuhan Yesus? Tidak. Apakah dikenal sebagai 12 orang yang pernah diusir setan-setan oleh Tuhan Yesus? Tidak. Tapi dikatakan 12 murid. Berarti orang-orang terdekat dengan Tuhan Yesus aja dikatakan adalah murid. Jadi yang terpenting yang kita harus contoh adalah bukan sekedar sakit sembuh miskin menjadi kaya. It's all good. It's all good. Saya tidak anti dengan kesembuhan. Saya tidak anti dengan kekayaan. Saya sendiri masih sakit. Kalau Bapak Ibu pernah dengar kesaksian saya adalah seorang penyintas bipolar disorder. Saya adalah seorang penyintas skizofrenia. Saya mantan pengguna narkoba. Sampai hari ini saya masih berobat jalan ke psikiater untuk gangguan mental, gangguan jiwa saya untuk skizofrenia dan bipolar dan BPD dan OCD. Saya juga adalah seorang penyintas HIV AIDS. Sampai hari ini saya masih berobat jalan. Masih harus bolak-balik ke rumah sakit untuk pengobatan HIV AIDS saya karena HIV AIDS tidak ada obatnya. Saya tidak anti dengan kesembuhan karena saya sendiri masih berdoa untuk kesembuhan. Tapi saya tahu kesembuhan bukanlah esensi kekristenan Pak Ibu. Jadi saya mau katakan kalau saya sakit sembuh puji Tuhan. Saya sakit gak sembuh tetap puji Tuhan. Kok gak ada yang amin? Maunya kalau sakit harus sembuh gitu ya? Iya. Kalau puji Tuhan kalau baru sembuh gitu. Enggak dong. Sakit sembuh puji Tuhan. Sakit gak sembuh tetap puji Tuhan. Sakit mati puji Tuhan. Kenapa? Karena hidup adalah untuk Kristus. Mati adalah keuntungan. Kalau untung harus puji Tuhan. Bener dong? Ini gak suka nih khotbahnya ya. Khotbahnya lebih suka. Ini GBIWO terbiasa dengan ini ya. Yang kesembuhan gitu-gitu aja ya khotbahnya ya. Iya.
Sukanya yang tentang berkat-berkat aja gitu ya. Memang kalau khotbah tentang berkat itu lebih menarik ya, lebih banyak, lebih populer gitu ya. Tapi ini saya mau membagikan kebenaran firman Tuhan. Ternyata yang Tuhan inginkan bukan sekedar sakit sembuh miskin kaya, tapi pemuritan. Dan orang terdekat dengan Tuhan Yesus dikenal dengan 12 murid. Bukan 12 orang yang pernah disembuhkan oleh Tuhan, bukan 12 orang yang pernah diberikan kekayaan oleh Tuhan, tapi 12 murid. Dan dari perintahku kita baca, jadikanlah semua bangsa muridku. Lalu pertanyaannya, pemuritan seperti apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan ini? Pemuritan seperti apa? Bapak Ibu pasti sudah pernah baca ayat di Alkitab yang berkata begini. Sorga bersuka cita pada waktu ada apa? Satu orang sakit menjadi sembuh. Ada ditulis seperti itu? Sorga bersuka cita waktu ada satu orang Kristen miskin menjadi kaya. Ada? Ada ditulis satu orang Kristen dari sakit menjadi sembuh, sorga bersuka cita? Enggak ada. Kalau waktu sakit menjadi sembuh, miskin menjadi kaya, sorga tidak bersuka cita, mohon maaf. Bapak Ibu boleh cari di Alkitab, tidak pernah tercatat sekalipun waktu kita miskin menjadi kaya, sakit menjadi sembuh, sorga bersuka cita. Yang suka cita siapa? Kita. Betul? Tapi sorga bersuka cita waktu ada satu orang berdosa, bertobat. Jadi satu-satunya jalan cara kita membuat sorga bersuka cita adalah dengan pertobatan. Artinya kalau kita gabungan dengan perintah agung, amanat agung yang Tuhan berikan kepada kita disuruh memuridkan. Artinya yang harus terpenting, terutama yang kita lakukan, kita contoh dari Tuhan Yesus kita lakukan dalam kehidupan ini adalah pemuritan yang membawa pertobatan. Pemuritan yang membawa pertobatan. Dan kalau saya perhatikan, kalau saya pelajari, tidak akan ada yang namanya pertobatan tanpa pemuritan. Sekali lagi saya katakan, tidak akan ada yang namanya pertobatan tanpa pemuritan. Karena dua-duanya itu sangat-sangat korelatif, dua-duanya sangat terhubung. Kalau ada pertobatan, sebelumnya pasti ada pemuritan. Saya jelaskan, saya kasih contoh. Beberapa waktu yang lalu, saya pernah podcast dengan salah satu mentor rohani saya, almarhum Pastor Riza Solihin. Beliau sudah meninggal. Dan pada waktu itu saya podcast dengan beliau. Dan di situ juga ada pendeta lain yang namanya Yeri Patinasarani, kalau Bapak Ibu tahu. Pastor Yeri Patinasarani. Kita podcast bertiga. Lalu mungkin karena saya mantan pengguna narkoba, Yeri juga mantan pengguna narkoba. Jadi kita nyambung gitu kalau ngobrol. Lalu Yeri mulai cerita tentang bagaimana sedikit banyak dia punya andil. Kalau Bapak Ibu pernah dengar stand up komedian namanya Coki Pardede. Bapak Ibu mungkin pernah dengar Coki Pardede. Coki Pardede adalah seorang mantan juga pengguna narkoba. Jadi Yeri cerita bagaimana sedikit banyak Yeri itu punya andil dalam membuat memang untuk berhenti narkoba itu keputusan masing-masing, betul? Karena untuk berubah itu keputusan diri sendiri, betul? Tapi Yeri bercerita bagaimana sedikit banyak dia punya andil punya peran dalam membuat Coki ini akhirnya bisa keluar dari lubang narkoba, dari keterikatan narkoba. Yeri bercerita bagaimana dia punya andil dalam membantu Coki untuk bisa keluar dari lubang narkoba, yaitu dengan apa? Membangun hubungan yang penuh kasih terlebih dahulu. Adanya hubungan pemuritan antara Yeri dan Coki. Sehingga dari pemuritan akan muncul pertobatan. Bayangkan kalau tidak ada pemuritan, tidak mungkin ada pertobatan. Bayangkan kalau Yeri tidak kenal dengan Coki, sama sekali tidak kenal. Lalu Yeri ketemu dengan Coki, lu pakai narkoba ya? Berhenti lu, dosa lu. Nanti Tuhan marah lu. Bapak Ibu percaya sama saya, kalau saya sebagai mantan pengguna narkoba, kalau ada yang orang ngomong sama saya, berhenti lu, dosa lu, pakai narkoba lu, gak layak lu, digitu-gituin. Disuruh-suruh bertobat tanpa adanya hubungan terlebih dahulu. Percaya sama saya, orang itu semakin kepahitan. Benar. Bapak Ibu pernah gak digituin? Mungkin ada yang masih ngerokok atau apa, mungkin di GBI Wow gak ada lah ya. Mungkin di GBI WIU gak ada, di WOW gak ada. Bapak Ibu pernah nggak perokok gitu ya? Mungkin ke gereja iya, tapi masih aktif ngerokok,
aktif mabuk-mabukan, terus habis itu ada pendeta bilang bertobat lu. Rajin gereja masih ngerokok lu. Tapi sebenarnya pendeta itu tidak punya hubungan dengan orang tersebut. Saya percaya orang tersebut tidak akan berhenti, justru dia akan makin banyak rokoknya. Karena dia merasa dihakimi, benar gak? Makanya artinya pertobatan itu harus terlebih dahulu didahului dengan yang namanya hubungan penuh kasih yang namanya pemuritan. Kalau kita sudah bangun hubungan pemuritan dengan orang tersebut, percayalah, gak usah disuruh, orang itu akan tergerak sendiri untuk berhenti. Benar Pak Ibu? Ini saya nggak ngomong kosong karena saya ngalamin sendiri ya. Saya mantan pengguna narkoba, saya pakai narkoba 5 tahun. Dari tahun 2014 sampai 2018. Dari putau, sabu, kokain, semua saya pakai, ekstasi, ganja semua saya pakai. Saya juga pengedar narkoba 5 tahun. Jadi saya tahu rasanya untuk dihakimi gereja. Jadi kita tidak akan ada pertobatan tanpa adanya pemuritan. Maka dari itu yang perlu kita contoh dari Tuhan, yaitu tadi pemuritan yang seperti apa? Pemuritan yang berujung kepada pertobatan. Dan mereka berdua ini sangat korelatif, berhubungan karena tidak akan ada pertobatan tanpa didahului dengan namanya pemuritan. Amin. Jadi kalau Bapak Ibu pengen ada saudara bertobat, ada jemaat di sini bertobat, ada kakak adik bertobat, bapak atau ibu bertobat, atau sepupu bertobat, anak bertobat, orang tua bertobat, jangan langsung tunjuk-tunjuk, tapi bangun dulu hubungan pemuritan. Bangun dulu hubungannya. Jangan terus-terusan ngomong, ayo kita makan bakso kek, makan bakmi kek, apa kek, nonton bola, duduk ngopi kek. Kalau udah ngopi jangan ngomong ini Alkitab lagi, jangan. Kita jadi orang tuh jangan mabuk rohani gitu. Ya, di sini udah ngomong Alkitab, di sana ngomong Alkitab, di tempat ngopi ngomong Alkitab, di salon ngomong Alkitab. Kita kesannya kayak gak ada kehidupan gitu. Orang juga malas lama-lama dengarnya, betul? Jadi kita harus tahu caranya untuk memuridkan sehingga pemuridan tersebut berujung kepada pertobatan. Dan ini yang menarik buat saya Bapak Ibu. Ini khotbahnya berapa menit ya Pak? 40 menit ya? Oke. Ini yang menarik buat saya. Karena satu fenomena yang menarik buat saya dalam kasus pemuritan ini. Saya melihat, kan tadi saya bilang ya, pemuritan itu ada 2 aspek, memuridkan dan dimuridkan, betul? Dan kita harus dua-duanya harus memuridkan iya, dimuridkan juga iya. Tapi yang menarik buat saya begini Bapak Ibu, saya perhatikan di gereja-gereja banyak sekali orang-orang yang mohon maaf sudah berumur, mereka lebih suka untuk memuridkan tapi nggak suka dimuridkan. Kenapa? Karena mereka merasa, saya sudah makan asam garam kehidupan. Anda siapa? Anda masih umur 30. Anda gak usah nasehatin saya. Kamu ngerti apa? Saya sih sudah 10. Saya sudah 60 tahun. Kamu masih cupu kamu. Kamu gak ngerti apa-apa. Jadi biasanya yang udah elder itu lebih suka memuridkan. Tapi kalau di giliran dikritik, marah. Iya? Iya, yang ketawa ngerti pasti itu. Jangan munafik lah. Ini gereja gak boleh munafik ya. Kita real-real aja, bener gak? Banyak orang tua, banyak orang Kristen yang sudah berumur lebih suka memuridkan, ngasehatin ini. Giliran dikritik, marah. Kamu tahu apa? Sedangkan anak-anak Gen Z dan milenial seperti saya, mereka lebih suka dimuridkan karena waktu mereka berusaha memuridkan, mereka minder, mereka jiper. Karena mereka merasa, aduh aku masih muda, aku ngerti apa. Jadi ada satu fenomena di mana yang memuridkan hanya orang tua, yang dimuridkan hanya anak muda. Padahal yang sehat adalah orang tua harus dimuridkan dan memuridkan. Anak-anak muda juga harus memuridkan dan dimuridkan. Karena memuridkan dan dimuridkan itu tidak tergantung dari umur. Kita sama-sama baca di 1 Timotius 4 coba. 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12 firman Tuhan berkata demikian. Pasti sudah pernah baca juga 1 Timotius 4. Ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang yang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan kesucianmu. Artinya pemuritan, memuridkan dan dimuridkan tidak tergantung umur. Tapi kalau kita mau memuridkan dan dimuridkan, ada faktornya, ada beberapa. Bukan umur, tapi faktornya adalah perkataan, action atau tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian. Itu yang Bapak Ibu perlu contohkan kepada orang lain. Jadi tidak tergantung umur Pak Ibu, amin.
Jadi mulai sekarang semua mau memuridkan? Mulai hari ini semua juga harus mau dimuridkan, amin. Jadi harus memuridkan dan mau juga dimuridkan karena itulah perintah agung. Itu amanat agung. Bukan sekedar sakit sembuh miskin kaya Pak Ibu. Pemuritan. Dan ini saya baru, itu tadi introduction ya. Ini sekarang saya baru masuk khotbah ya. Kenapa penting untuk menjadi murid? Kenapa penting? Selain karena itu memang itu perintah agung, itu amanat agung yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi kenapa penting? Kita sama-sama baca, coba ada satu studi kasus di Lukas 12 ayat 1. Lukas 12 ayat 1, saya bacakan kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh simak di Holy Screen, Holy iPhone, Holy Samsung silakan. Kalau Holy Wings udah hari Sabtu kemarin ya. Lukas 12 ayat 1 firman Tuhan berkata demikian. Ini ada satu studi kasus di mana pada waktu itu Yesus hendak mengajar. Oke. Firman Tuhan berkata demikian. Lukas 12 ayat 1. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun. Sehingga mereka berdesak-desakan. Sampai di situ. Saya mau katakan satu poin. Zaman dulu belum ada medsos Pak Ibu ya. Belum ada medsos ya. Kalau zaman sekarang kan pendeta nyari follower gampang, ya kan? Cari nama gampang, ya kan? Tinggal bikin kontroversi aja masuk Pastor Mamon, ya kan? Atau enggak gereja palsu, gampang langsung namanya naik, bener gak sih? Ya kan? Cari follower gampang, cari nama sekarang gampang kalau pendeta. Zaman dulu nggak ada Pastor Mamon, nggak ada gereja palsu, akun-akun kayak gitu nggak ada. Nggak ada Instagram, nggak ada TikTok, nggak ada. Kalau zaman sekarang nyari jemaat gampang, ya kan? Udah ada sosmed. Sekarang lah juga gereja kan saingannya udah bisa colong-colongan jemaat, bener gak sih? Iya kan? Bener kan? Ya. Kok pada munafik di sini loh? Nggak ada yang ini kejadian nyata kan ya? Kejadian nyata ya. Ya kan gereja mohon maaf saya mendengar ada satu hamba Tuhan terkenal besar. Dia ada video di khotbahnya dia bilang, "Ayo bersaing dengan gereja kami." Wow. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar tahu siapa? Habis ini langsung pada cari siapa yang itu ngomong ya. Saya nggak katakan namanya ya. Pendeta besar, gereja besar, mega church. Ayo bersaing dengan gereja kita. Waduh, ngeri sekali zaman sekarang ya pendeta ya. Gereja ngeri sekali. Misi gereja udah bukan, misi orang Kristen bukan lagi untuk memperluas kerajaan sorga loh. Hari-hari ini. Memperluas sinode Pak Ibu. Iya, benar. Ini GBW kok kayaknya kaku banget ya. Pada merasa tertuduh atau gimana sih? Ini tapi kejadian nyata Pak Ibu. Kita harus sama-sama akui bahwa inilah kejadian nyata di kehidupan orang Kristen zaman sekarang. Sekarang banyak gereja misi mereka bukan lagi memperluas kerajaan sorga. Tapi memperluas sinode masing-masing. Memperluas cabang masing-masing. Karena kenapa? Semakin banyak jemaat semakin banyak persembahan, betul? Padahal saya pernah katakan, saya selalu katakan. Mau sinode apapun kita semua bagian dari kerajaan sorga. Oh iya. Jadi kita gak main besar-besaran gereja Pak Ibu. Saya gak peduli gereja situ 1000, gereja sini 100, gereja sana 10.000. Saya gak peduli, kita semua bagian kerajaan sorga kok. Kalau memang Tuhan taruh di sana porsinya 10.000, kita 100 ya gak apa-apa. Kalau di sana porsinya kaki, di sini porsinya tangan ya memang kita semua bagian masing-masing kok. Kita gak perlu saingan. Makanya saya miris sekali mendengar ada satu pendeta yang bilang, ayo bersaing dengan gereja. Waduh, miris sekali. Jadi Bapak Ibu GBI Wow ini intermezzo sedikit. GBI Wow gak boleh saing-saingan. Amin. Kita semua di sini misinya bukan memperluas sinode, bukan memperluas gereja. Kita memperluas kerajaan sorga. Mau sinode apapun kita semua bagian kerajaan sorga. Balik lagi ke topik ya. Kalau zaman sekarang cari jemaat gampang karena udah ada medsos, naikin nama gampang udah ada medsos. Tapi kalau zaman dulu gak ada medsos, tapi yang mau dengerin khotbahnya Tuhan Yesus sampai beribu-ribu, sampai banyak yang telah berkerumun. Keren banget gak tuh ya Tuhan Yesus? Tuhan kita keren banget loh. Gak ada medsos tapi yang ngikutin beribu-ribu orang. Lalu Yesus mulai mengajar. Pertamanya garis bawahi pertama-tama kepada murid-muridnya katanya waspadalah terhadap ragi yaitu kemunafikan orang Farisi. Saya mau sampaikan ada 3 kelompok orang dalam studi kasus ini. Yang pertama nama kelompok orangnya adalah gerombolan. Beribu-ribu berkerumunan. Saya kelompokkan dengan namanya gerombolan.
Yang kedua kelompoknya namanya adalah orang Farisi. Dan yang ketiga adalah murid-murid. Sekali lagi, dalam studi kasus ini ada 3 kelompok orang saya kelompokkan. Yang pertama gerombolan, yaitu adalah orang-orang yang sekedar berkerumun aja. Yang kedua adalah orang Farisi. Dan yang ketiga adalah murid-murid. Gerombolan ini siapa? Gerombolan ini adalah orang-orang yang sekedar ngefans. Yang kepo aja sama Tuhan Yesus. Sama-sama kita baca, saya bacakan di Yohanes 2 ayat 23 sampai 24. Yohanes 2 ayat 23 sampai 24. Yohanes 2 ayat 23 sampai 24. Kalau tadi dikatakan apa gerombolan orang beribu-ribu berkerumun. Oke. Ini kira-kira kasusnya mirip-mirip 11-12 ya. Yohanes 2 ayat 23. Dan sementara Yesus di Yerusalem selama hari raya Paskah banyak orang percaya dalam namanya, banyak gerombolan, kerumunan, beribu-ribu seperti yang tadi di ayat sebelumnya katakan. Percaya kepada Yesus karena apa? Karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Stop sampai di situ dulu. Berarti gerombolan ini adalah orang-orang yang mengikut Yesus, yang dengerin Yesus, yang berdoa kepada Yesus, yang percaya kepada Yesus hanya sekedar karena mereka telah melihat mujizat-mujizat yang telah Yesus lakukan. Apakah baik seperti itu? Apakah boleh kita percaya, boleh gak kita percaya kalau Yesus sanggup menyembuhkan kita? Boleh gak kita percaya kalau Yesus sanggup mencukupkan kebutuhan finansial kita? Boleh gak? Boleh, tapi ingat ayat berikutnya, hati-hati. Mereka percaya hanya sekedar karena mujizat doang. Mereka percaya, tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Halo. Siapa di sini yang percaya kepada Yesus, ikut Yesus berdoa kalau lagi kepepet doang? Ikut Yesus hanya karena untuk berkat doang? Ikut Yesus hanya untuk kesembuhan doang? Boleh nggak kita percaya kalau dia sanggup menyembuhkan? Boleh nggak kita percaya kalau dia sanggup mencukupkan? Boleh. Tapi kalau kita fokusnya ikut Tuhan hanya untuk mujizat yang Tuhan bisa lakukan kepada kita. Ternyata itu artinya apa? Kita percaya kepada Tuhan. Tapi Tuhan tidak percayakan dirinya kepada kita. Halo? Jadi kalau sampai hari ini ada jemaat di GBI Wow yang hanya ikut Tuhan. Hanya untuk sekedar kesembuhan, untuk berkat, pemulihan. Itu artinya Anda percaya kepada Tuhan. Tapi Tuhan tidak percaya kepada Anda. Karena hubungan itu harus 2 arah. Namanya hubungan yang baik itu harus 2 arah. Kalau Bapak Ibu hanya ikut Tuhan sekedar untuk kesembuhan, kekayaan, mujizat, percaya kepada Yesus hanya sekedar mujizat doang. Bukan sekedar, kita ikut Tuhan bukan karena kita mengasihi Tuhan, tapi sekedar untuk apa yang Tuhan bisa lakukan kepada kita. Kesembuhan, kekayaan, itu kita percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak percaya kepada kita. Gerombolan adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan bukan karena identitas Tuhan, tapi kepada kapasitas Tuhan. Sekali lagi, gerombolan adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mengikut Tuhan, berdoa kepada Tuhan, mengikut Tuhan kemanapun dia khotbah, dengerin khotbahnya Tuhan, semua itu dia lakukan hanya karena mereka percaya kepada kapasitasnya Tuhan, bukan kepada identitasnya Tuhan. Yang benar adalah waktu kita dengar khotbahnya Tuhan, waktu kita mengikut Tuhan, waktu kita berdoa kepada Tuhan, waktu kita pujian penyembahan untuk Tuhan, kita bukan berdoa dan memuji menyembah Tuhan supaya Tuhan memberikan kapasitasnya kepada kita, tapi fokusnya adalah karena kita menyembah Tuhan yang hidup, kita mengasihi Dia. Bukan supaya apa yang Tuhan bisa lakukan kepada kita, tapi apa yang sudah Tuhan lakukan dan berikan kepada kita, yaitu adalah apa? Anaknya yang tunggal. Jadi hati-hati Pak Ibu. Apakah Bapak Ibu, boleh cek, saya nggak mau ngejudge, saya tidak mau menilai, tidak mau menuduh. Bapak Ibu boleh menilai sendiri, Bapak Ibu nih kelas yang gerombolan kah? Apakah Bapak Ibu ke gereja hanya untuk kesembuhan kah? Bapak Ibu ke gereja hanya untuk kekayaan kah? Bapak Ibu ke gereja hanya untuk berkat kah? Apakah Bapak Ibu melakukan semua kegiatan agamawi hanya untuk kapasitasnya Tuhan, tapi bukan untuk identitasnya Tuhan?
Kalau Bapak Ibu demikian, mohon maaf, itu artinya Bapak Ibu percaya kepada Tuhan. Tapi Tuhan tidak percaya kepada Bapak Ibu. Hati-hati. Kelas yang kedua, orang Farisi. Orang Farisi, Bapak Ibu pasti sudah tahu ya. Ini adalah orang-orang yang tahu banyak. Mereka tahu tapi tidak taat. Mereka belajar firman Tuhan bukan untuk dilakukan firman Tuhan, tapi terlebih untuk menghakimi orang lain yang tidak lebih tahu dibanding dia. Mereka mengenal, dia tahu banyak tentang teologi, tahu tentang firman Tuhan, tapi tidak untuk dilakukan untuk memberkati banyak orang, tapi terlebih untuk menghakimi orang-orang berdosa. Itu adalah orang-orang Farisi. Mereka terobsesi dengan agamawi tapi bukan yang rohani. Bapak Ibu ngerti bedanya agamawi dan rohani? Ngerti ya? Bapak Ibu berdoa itu agamawi, mohon maaf. Itu agamawi. Bapak Ibu pujian penyembahan itu rohani apa agamawi? Itu agamawi, mohon maaf. Rohani artinya apa? Rohani artinya bisa hidup Bapak Ibu bisa jadi berkat bagi orang lain. Itu rohani, Pak. Lebih rohani mana? Bapak Ibu berdoa di gereja atau waktu di luar Bapak Ibu tidak nerobos busway. Tidak nerobos lampu merah. Yang lebih rohani yang mana? Yang kedua Pak Ibu. Kalau Bapak Ibu sekedar berdoa di gereja itu gak rohani Pak Ibu. Karena semua orang berdoa di gereja, betul? Sampai getar-getar ya kan kalau di gereja kan. Di gereja getar-getar, di luar bikin orang getar-getar di jalan. Semua diserempet. Ada yang nyerempet langsung gop. Bikin orang getar-getar, percuma Pak. Itu artinya Bapak Ibu munafik Pak. Di gereja getar-getar udah kesannya paling rohani. Itu gak rohani. Altar call itu rohani. Enggak, itu gak rohani. Itu agamawi. Rohani adalah pada waktu Bapak Ibu melakukan hal yang benar waktu tidak ada orang melihat. Itu rohani. Buang sampah pada tempatnya, itu rohani gak? Itu rohani. Amin. Melakukan hal yang benar itu rohani Pak Ibu. Orang Farisi adalah orang-orang yang tahu banyak firman tapi tidak menghidup firman, tahu kebenaran hanya untuk merasa lebih benar dibanding orang lain, terobsesi dengan hal-hal yang agamawi tapi bukan yang rohani. Matius 7 ayat 24 sampai 27 coba. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Ada? Matius 7 ayat 24 sampai 27. Oke. Firman Tuhan berkata demikian. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ini orang yang rohani. Mereka tahu dan mereka taat. Tapi orang yang Farisi adalah di ayat ke-26 coba, ayat 26. Ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, mereka hanya sekedar pengen tahu tentang firman Tuhan, tapi tidak menjadi pelaku firman Tuhan, ia sama dengan orang yang bodoh. Jadi kelompok yang kedua adalah orang-orang Farisi, adalah orang-orang yang dianggap bodoh. Tadi gerombolan adalah orang-orang yang sama sekali tidak dianggap oleh Tuhan. Karena mereka percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak percaya kepada mereka. Artinya mereka tidak dianggap oleh Tuhan. Orang Farisi, udah ada level dianggap sama Tuhan, tapi dianggapnya sebagai orang yang bodoh. Saya gak mau ngejudge sekali lagi, Bapak Ibu bisa menilai diri sendiri. Bapak Ibu apakah gerombolan? Apakah Bapak Ibu orang Farisi? Masih suka menghakimi orang lain? Apakah Bapak Ibu masih kesannya di gereja rohani banget sampai nangis-nangis, sampai geter-geter, sampai kalau perjamuan kudus minta 2. Biar rohani banget gitu kan. Biar rohani banget, rohani banget saya mau 2. Biar kesannya rohani banget tapi pas keluar busway diterobos, lampu merah diterobos, buang sampah sembarangan. Itu enggak rohani Pak. Itu artinya Bapak Ibu orang Farisi. Tahu kebenaran tapi tidak melakukan kebenaran. Artinya Bapak Ibu bodoh. Mohon maaf bukan saya ngatain Bapak Ibu. Tapi firman Tuhan artinya bodoh. Kelompok yang ketiga, yang pertama gerombolan tidak dianggap. Yang kedua orang Farisi dianggap tapi dianggapnya bodoh. Yang terakhir adalah murid. Coba balik lagi ke Lukas 12 ayat 1.
Ini saya sebentar lagi selesai ya Bapak Ibu, yang sebelah aja tidur boleh disenggol sedikit. Senggol sedikit lalu tamparnya yang banyak. Bilang pendetanya udah mau selesai gitu. Yang kelas ketiga, kelompok yang ketiga dinamakan adalah murid. Dikatakan begini, lalu Yesus mulai mengajar, garis bawahi kata pertama-tama mengajarnya kepada siapa? Murid-murid. Yang ikut Tuhan Yesus banyak apa enggak? Banyak, dikatakan beribu-ribu telah berkerumun. Ada gerombolan, ada orang Farisi, dan ada murid-murid. Tapi yang diutamakan oleh Tuhan, dikatakan pertama-tama yang Tuhan utamakan, prioritaskan dalam ayat ini kita belajar adalah ternyata bukan orang Farisi, bukan juga gerombolan, walaupun jumlahnya lebih besar, gerombolan ada 1.000 orang. Tapi ternyata yang diprioritaskan Tuhan adalah murid. Jadi pentingnya kita menjadi murid adalah supaya kita diprioritaskan oleh Tuhan. Mau diprioritaskan oleh Tuhan? Jadilah murid. Jangan jadi gerombolan. Jangan jadi Farisi. Tapi jadilah murid. Dan itulah perintah agung Tuhan. Jadilah murid. Bapak Ibu mungkin sampai hari ini mohon maaf mungkin sakit belum sembuh-sembuh. Dari 10 tahun yang lalu berdoa untuk kecukupan finansial sampai hari ini belum dijawab oleh Tuhan. Ya saya nggak tahu mungkin Tuhan punya rancangan lain. Tapi mungkin juga Bapak Ibu belum menjadi murid. Bapak Ibu hanya berdoa ikut Tuhan hanya untuk mujizat yang Bapak Ibu butuhkan. Hati-hati kalau gerombolan artinya Bapak Ibu percaya kepada Tuhan tapi Tuhan tidak percaya kepada Bapak Ibu. Tapi waktu Bapak Ibu menjadi murid, Bapak Ibu hidupnya diprioritaskan oleh Tuhan. Jangan jadi gerombolan, jangan jadi orang Farisi. Jadilah murid. Supaya kita diutamakan, diprioritaskan oleh Tuhan. Amin. Dalam bahasa Yunani, berapa menit lagi Pak? Udah habis ya? 5 menit, oke ya. Dalam bahasa Yunani ini apa namanya? Udah pada ngantuk soalnya. Saya tutup dalam 5 menit ya. Dalam bahasa Yunani terjemahan bahasa aslinya, kalau perjanjian baru kan terjemahan bahasa aslinya itu bahasa Yunani ya. Dalam bahasa Yunani terjemahan aslinya murid itu dikatakan sebagai matetes atau mantano. Matetes atau mantano itu adalah terjemahan asli bahasa Yunani untuk menerjemahkan murid. Matetes atau mantano kalau di bahasa Indonesia karena artinya adalah seseorang yang tunduk kepada seseorang lainnya untuk diajar menjadi serupa dengan gurunya. Sekali lagi, matetes atau mantano, murid. Artinya seseorang yang tunduk kepada seseorang untuk diajar sampai menjadi serupa dengan gurunya. Kata kuncinya adalah tunduk dan menjadi serupa. Karena banyak sekali Bapak Ibu, ini dikatakan yang tunduk kepada seseorang untuk diajar sampai menjadi serupa dengan gurunya. Banyak sekali orang mau tahu pengajaran tentang firman Tuhan. Tapi sekedar ingin tahu doang. Tapi mereka waktu tahu mereka gak mau taat. Apalagi waktu pengajarannya itu tidak sesuai dengan pemikiran kita masing-masing. Betul? Iya Pak ya? Kebanyakan dari kita ingin belajar tentang firman Tuhan. Tapi kalau tidak sesuai dengan pemikiran kita. Ini kayaknya salah nih, ini gak salah. Jadi yang Tuhan apa? Kalian. Semua yang Tuhan ajarkan dalam Alkitab kita harus tunduk dong. Mau kita suka, mau kita gak suka kita harus tunduk dong. Itu namanya kita menjadi murid. Menjadi murid adalah kita tunduk untuk mau diajar untuk menjadi serupa dengan guru kita. Jadi kata kunci murid adalah tunduk dan menjadi serupa. Bukan diajar. Karena buat saya gini, saya melihat banyak orang Kristen mau diajar. Makanya hampir semua podcast rohani laku semuanya. Sampai sekarang banyak sekali gereja berlomba-lomba bikin podcast. Semuanya ada podcast, semua pendeta ada podcast, ini ada podcast, si A ada podcast, gereja B ada podcast, pendeta C ada podcast, semua bikin podcast dan semua podcastnya laris. Itu membuktikan bahwa orang Kristen haus akan firman. Tapi sekedar sampai haus doang, tapi waktu mereka sudah tahu tentang firman, mereka gak lakuin firman. Jadi kalau Bapak Ibu mau menjadi murid bukan cuma haus firman, bukan cuma pengen tahu firman, tapi kalau sudah tahu kita harus taat dong. Amin. Tahu aja nggak cukup.
Kalau tahu lalu taat. Jadi kata kuncinya untuk menjadi murid adalah kita tunduk untuk mau diajar sampai menjadi serupa dengan gurunya. Banyak orang mau belajar tentang firman, tapi sedikit yang mau tunduk atas firman supaya menjadi serupa dengan Tuhan. Saya tutup dengan saya berdoa untuk seluruh jemaat di GBI Wow untuk bisa menjadi matetes, menjadi mantano, bukan menjadi gerombolan, bukan menjadi orang Farisi. Karena nggak ada orang bodoh di sini, nggak ada orang yang nggak dianggap oleh Tuhan karena cuma sekedar gerombolan doang. Tapi kita di sini jemaat GBI Wow mau menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Amin. Selamat menjadi matetes, selamat menjadi mantano. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari saya mengundang pemusik boleh naik ke atas. Mari kita pejamkan mata, kita berdoa, kita hampiri tahta Tuhan. Bapak yang mengucap syukur Tuhan Yesus untuk kesempatan pada siang hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami belajar tentang perintah yang Engkau ingin kami contoh dari Engkau Tuhan Yesus. Yaitu adalah kami bisa memuridkan dan dimuridkan Tuhan Yesus. Kami belajar pada siang hari ini untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Bahwa waktu kami menjadi murid kami percaya firman-Mu berkata bahwa hidup kami akan diprioritaskan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah hamba-Mu berdoa Tuhan supaya jemaat-jemaat di GBI Wow Tuhan Yesus bukan hanya menjadi gerombolan. Mereka bukan menjadi orang Farisi tapi mereka boleh menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Yang mau belajar dan terlebih lagi mau tunduk atas firman Tuhan sehingga mereka bisa menjadi serupa segambar dengan Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi Engkau tidak pernah berhenti berbicara supaya Engkau boleh tuntun setiap kami. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami sehingga apa yang kami pikirkan, apa yang kami katakan, apa yang kami putuskan dalam kehidupan ini boleh selalu selaras, boleh selalu menyenangkan hati Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tetap mau menjadi murid Tuhan. Karena kami tahu kami punya guru yang terbaik dalam kehidupan kami. Yaitu Allah sendiri. Kami ada di lembah kekelaman, kami ada di gunung kemenangan. Kami tetap mau menjadi murid. Kami mau tunduk. Mau situasi enak, situasi gak enak. Kami tetap mau menjadi murid. Kami mau tunduk. Mau di situasi nyaman, situasi gak nyaman. Kami tetap mau menjadi murid. Kami mau tunduk. Kami di dalam situasi yang terdesak ataupun situasi yang lapang, kami tetap mau tunduk. Kami tetap mau menjadi murid. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Jesus, thank you Jesus. Kami tahu Tuhan Yesus, meskipun kami melewati lembah kekelaman, tapi Engkau beserta dengan kami. Maka dari itu kami tetap mau tunduk dan menjadi murid. Thank you Jesus. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Katakan sekali lagi, bersama-Mu Bapa. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang
Bapa, kami tahu bahwa anugerah-Mu besar dalam kehidupan kami. Maka dari itu Tuhan, apapun musim kehidupan kami, pada siang hari ini kami berjanji bahwa kami tetap mau tunduk dan menjadi murid dan katakan bahwa Tuhan Yesus tetap baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau perluas, perdalam, pertinggi, perlebar kapasitas seluruh jemaat di tempat ini. Bukan hanya untuk menampung berkat, tapi terlebih penting untuk menjadi saluran berkat. Bukan hanya untuk melulu untuk mengejar mujizat, tapi terlebih lagi untuk mau menjadi murid-Mu Tuhan Yesus. Sehingga mereka boleh tunduk dan diajar untuk hari lepas hari semakin serupa segambar dengan Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, yang dalam Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa mengucap syukur yang sudah ditegur dan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Sama-sama katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Bersamamu Bapa, oh ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Oh Engkau yang berikan, memberi pertolongan. Oh anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Saya undang semua jemaat berdiri. Kita akan memasuki perjamuan kudus. Sebelumnya kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau begitu baik atas kehidupan ini. Terima kasih firman-Mu begitu menguatkan kami dan menyadarkan kami betapa Engkau begitu baik. Engkau begitu setia atas kehidupan ini Tuhan. Biarkan kami menjadi murid dan dapat memuridkan juga. Terima kasih Tuhan, hari ini perjamuan kudus ini, dan kami percaya perjamuan kudus ini Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami akan meminum dengan cara yang benar, dengan penuh iman percaya kami. Dan kami percaya Tuhan, di dalam perjamuan kudus ini ada kuasa-Mu, ada mujizat-Mu, ada kesembuhan, ada kelegaan. Terima kasih Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita mengangkat roti ini tinggi-tinggi di atas kepala kita, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Kristus, bukan dengan roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Mari kita mengangkat cawan ini. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari kita mengucap syukur dan beri terima kasih. Oh haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih.
kami Allah bersyukur. yang luar biasa Tuhan Yesus. Terima kasih. Oh, Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih perjamuan kudus. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, kami Oh, bersyukur Tuhan. Oh, Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, oh ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Oh ku bersyukur, katakan ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Bapa dalam surga, kami ucap syukur Tuhan. Terima kasih atas perjamuan kudus ini Tuhan. Kami percaya kami yang sakit sudah disembuhkan. Kami yang berbeban berat, Kau memberikan kami kelegaan. Terima kasih untuk semuanya Tuhan yang Kau berikan pada kami. Hamba serahkan anak-anak-Mu semua ke tangan-Mu. Tutup bungkus kami semua dan kuasa darah-Mu yang kudus. Kau selalu menuntun, memimpin kami, menyertai dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya percaya siang hari ini kita semua diberkati dengan firman Tuhan yang disampaikan. Amin Bapak Ibu, boleh tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus kita. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memberikan persembahan, saya mengundang mungkin ada Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali datang beribadah bersama kami di GBI Wow. Boleh angkat tangannya Bapak Ibu, biar kami bisa melihat Bapak Ibu. Apakah ada? Belum ada ya? Belum ada yang baru. Puji nama Tuhan, semua adalah jemaat yang setia. Boleh dong tepuk tangan sekali lagi buat jemaat yang setia. Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu, sampai kita akan memberikan persembahan. Namun sebelumnya kita sama-sama tundukkan kepala dan berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sungguh memberkati kami. Yang menguatkan kami Tuhan. Sehingga kami percaya Tuhan. Kami keluar dari tempat ini kami membawa sukacita yang besar. Dan firman-Mu Tuhan tertanam, bertumbuh dan berbuah lebat dalam hidup kami Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari kami bisa kami terapkan Tuhan, firman Tuhan yang sungguh hidup itu. Tuhan, saat ini kami akan memberikan persembahan Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Engkau berkati Tuhan dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam pelayanan Tuhan. Bahkan dalam keluarga besar Tuhan Yesus berkati dengan berkat-Mu yang berlimpah. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami siap memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu. Sambil kita akan menyaksikan pengumuman sepekan. Saya persilakan multimedia. Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 15 Juni 2025, firman Tuhan disampaikan oleh Pastor Zivki Priyatelna. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak dan teens. Kami mengundang para kaum wanita untuk hadir bersama-sama dalam ibadah Women of Wisdom yang diadakan pada hari Jumat 13 Juni 2025 dimulai pada pukul 11.30. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Yohana Gultom.
greater love than the one who paid it all. Only Jesus. Oh, with all my soul I sing your praises. With all my life I will surrender. With all Ibadah doa Uproom diadakan pada hari Selasa 10 Juni 2025 dimulai pada pukul 11.30 bertempat GBI Wow Kuningan City. the way, no longer I am chained because of Jesus. Kami mengajak Bapak Ibu untuk mengikuti ibadah doa pagi via Zoom yang diadakan setiap hari Rabu dimulai pada pukul 6 sampai pukul 7 pagi dengan tema bulan Juni mengalir di dalam kuasa supernatural. GBI Wow Cibinong diadakan pada hari Jumat 20 Juni 2025 dimulai pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Firman Tuhan disampaikan oleh Pastor Marsha Manopo. I will surrender. With all my heart I worship you. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. Now the lost has found a way. Puji nama Tuhan, mari saja kita semua bangkit berdiri bersama-sama, kita akan mengakhiri ibadah pada siang hari. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Oh, I sing praises to your name. Oh, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great. For your name is great and greatly to be praised. Oh, for your name is great and greatly to be Kita sama-sama akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami sungguh bangga memiliki Engkau Allah yang sangat baik bagi kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang hebat atas kami Tuhan. Engkau Allah yang setia dan anugerah-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami bersama-sama, kami berdoa untuk Pastor Immanuel yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami memberkati pelayanannya Tuhan. Hikmat pewahyuannya daripada Tuhan turun atas dia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang dia lakukan Tuhan, pelayanannya selalu disertai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya kesembuhan adalah bagiannya Tuhan. Karena itu Tuhan sudah Engkau tebus di kayu salib. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami memberkati Pastor Immanuel dengan tubuh yang sehat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk jemaat GBI Wow yang hadir di tempat ini Tuhan. Pada siang hari ini kami ucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah usaha pekerjaan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya ya Tuhan Yesus, pintu-pintu terbuka Tuhan. Dan apapun yang menjadi kerinduan mereka, keperluan mereka Tuhan, semua tercukupkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan.
Kami juga memberkati bangsa kami tercinta, bangsa Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus, shalom buat Indonesia. Damai sejahtera turun atas Indonesia. Dan kami tahu ada keamanan dalam negara kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami memberkati presiden kami, pemerintahan yang ada di bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk gembala pembina kami, Pak Niko beserta keempat wakilnya. Buat Pak Sony juga Tuhan, gembala CK9 kami Tuhan. Kami mengucap syukur, kami memberkati mereka dengan kekuatan, dengan kesehatan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini juga Tuhan kami berdoa buat gembala kami di tempat ini, Pak Iwan dan Bu Ola Tuhan. Kami mengucap syukur untuk gembala kami ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, hikmat-Mu ada atas mereka Tuhan. Mereka bisa mengembalakan di tempat ini Tuhan. Dengan tuntunan daripada Engkau Tuhan. Engkau memberkati usaha mereka, memberkati anak-anak mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur hanya di dalam satu nama yang luar biasa, nama Yesus. Mari kita akhiri ibadah ini. Dengan mengangkat kedua tangan kita arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa. Kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini. Sama-sama katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kita selesai. Happy Sunday and God bless you. Ciptakan semuanya, keagungannya